Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Farid, terima kasih sudah bergabung kembali di Saturday Morning Talk bersama sahabat-sahabat penjemput ilmu Allah nih, para pembelajar yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kakak-kakak, kakak adik, teman-teman ya, sahabat-sahabatku luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Siti Maryam masih sambil gendongin anaknya, luar biasa. Mudah-mudahan ini ya, anaknya soleh-solehan nih sambil ikut dengerin nih di alam bawah sadarnya. Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah juga sudah hadir nih bersama kita. Ada Bu Reni ya, ada Bu Vivi, Pak Tatang, Pak Hari ya. Bu Dwi, Bu Eni, alhamdulillah yang juga sudah on kamera sudah siap nih ya duduk manis untuk mendengarkan sharing berbagi ilmu dari narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya Anggi Pradita ya. Di sini kami membuat wadah ya, wadah belajar berbagi bersama khususnya sejak di era pandemi ini ya Bapak Ibu, di mana tentunya kita harus sering-sering ngecas ilmu ya, sering-sering ngecas iman, ngecas emosi juga ya, karena kondisi di luar sana realitanya mungkin banyak yang tak sejalan dengan keinginan kita atau harapan kita, tapi ya nikmat Allah tentunya lebih besar ya. Bahkan bisa jadi beberapa orang merasakan pandemi ini menjadi keberkahan yang luar biasa. Terlebih dalam menyebut ilmu Allah nih Bapak Ibu ya, kita 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu terakhir 2 minggu tuh rasanya gimana tuh, lumayan ya, saya kayak jet lag lagi, tiba-tiba pagi-pagi suruh kerubuk tadi ya, persiapan lagi, live stream lagi, ya kayak kagok lagi padahal baru 2 minggu gitu kan. Jadi ternyata tadi rutinitas itu mesti disiplin dan diistiqomahkan. Kenapa? Karena sekali kita libur itu bahaya kebablasan. Nah, kaitannya dengan sholat juga nih ya, judul hari ini yaitu sholatku jalan surgaku. Ini juga godaannya luar biasa kalau sudah sibuk ya, banyak urusan, banyak kegiatan, itu godaannya jadi mudah apa namanya, menunda misalnya, jadi nggak tepat waktu, atau bahkan lama-lama jadi kelewat, lalu terbiasa ya meninggalkan, jadi kayaknya biasa-biasa saja. Padahal ternyata itu adalah jalan kunci utama ya, ibadah yang nanti di ini pertama kali, ditanya pertama kali. Dan kenapa makanya sholat itu menjadi seharusnya ya keutamaan kita dalam memperhatikan sholatnya. Nah, alhamdulillah di sesi kali ini yaitu sesi ke-63 Saturday Morning Talk ya, Pak Farid akan menjelaskan secara detail dan mungkin insya Allah dalam 2 atau 3 seri nih ya terkait dengan sholat ini, karena pasti banyak hal yang bisa dikupas tuntas oleh Pak Farid. Dan ya siap-siap nanti kita mengevaluasi diri sendiri ini ya bagaimana, karena hasil Pak Farid pasti banyak hal-hal yang membuat kita jadi harus ini ya, harus sigap nih ya untuk berubah ya, untuk gimana kita senantiasa memperbaiki diri. Dan tentunya di sesi awal Bapak Ibu seperti biasa akan ada sesi doa bersama dengan Pak Farid Auladi nanti yang memimpinnya, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Sesi menjawab pertanyaan ya, sesi menjawab pertanyaan dari materi-materi atau pertanyaan yang sudah masuk ya kepada kita di pekan lalu, di 2 minggu yang lalu, terkait dengan seri ke-62 Saturday Morning Talk, yaitu hidup semudah tersenyum. Nah, pasti akan menarik juga nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan yang akan dibahas oleh Pak Farid. Maka ya ini karena alhamdulillah ya di Zoom meeting ini sudah hadir 73 orang dan luar biasa chatnya sudah banyak ya. Ini Masya Allah
Kalau saya bacakan satu-satu kayaknya udah setengah jam sendiri ya Pak Farid ya. Bapak Ibu terima kasih yang sudah mengucapkan salam dan doanya di kolom chat Zoom maupun di Facebook juga ada 37 orang. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua dan juga mengabulkan doa-doanya untuk kita semua. Terima kasih juga nih kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir di awal waktu tadi ya. Ada juga sebelum setengah 6 pun juga sudah hadir. Mudah-mudahan ya ini jihad ilmu kita dan dibersamai malaikat yang senantiasa mengaminkan doa-doa kita. Maka saya akan persilahkan Pak Farid untuk memulai acara ini dengan doa ya kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, keindahan dalam hidup ini yang tidak pernah berkurang, satu detik pun tidak pernah berkurang sedikit pun. Hanya saja kadang-kadang kita memang tidak pernah menyadari bahwa hidup itu betapa indah, betapa nikmat, betapa bahagianya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Tidak pernah terputus kita berdoa, kita memohon, kita berharap, kita meminta kepada Allah. Semoga kelak Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita laksanakan, yang kita jalankan, kegiatan ini memberikan satu manfaat yang sangat positif kepada diri kita, dan semoga kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, untuk semua orang yang hadir dalam acara kita di pagi hari ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita juga berdoa ya untuk diri kita, barangkali untuk teman kita, saudara kita, famili kita, keluarga dekat kita. Barangkali yang pada saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat, ya, nikmat tidak sehat, kita berharap, kita meminta, kita memohon kepada Allah, semoga Allah sembuhkan kita semua seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, mohon maaf minggu lalu kita tidak jumpa dalam kajian ini karena memang ada kegiatan yang mesti dilakukan di luar kota ya, sehingga tidak memungkinkan pada saat itu untuk melaksanakan acara seperti ini. Insya Allah pagi hari ini kita akan jalankan lagi kegiatan rutin kita setiap Sabtu pagi, dan semoga ini diberkahi oleh Allah, memberikan ridhonya kepada kita. Seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya ini ada dari tanggal 9 Oktober 2021 terakhir gitu ya, dan sebelumnya juga. Dari Ibu Iin Sumarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak saya mempelajari Magnet Rezeki dan ikut kajian bersama acara di Saturday Morning Talk ini, kesabaran saya itu benar-benar sedang diuji ya. Suami itu LDR, long distance relationship, jarang telepon seperti biasanya dengan berbagai alasan ya. Alhamdulillah dong Ibu, kalau memang Ibu sekarang sedang diberikan ujian kesabaran. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena biasanya setelah ujian itu terlewati, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang baik ya kepada kita. Ketika kita diuji dengan satu persoalan dalam hidup kita, kemudian kita merasa bahwa persoalan itu Masya Allah tidak ringan, percobaan itu, persoalan itu membuat hati itu tidak nyaman, tidak bahagia, hidup pun menjadi tidak nikmat, itu mestinya kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena apa? Karena Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita setelah kita berhasil melewati ujian tersebut. Ya, seperti itu kondisinya. Tunggu saja sebentar lagi. Nah, kalau di dalam ilmu Magnet Rezeki, ujian-ujian atau persoalan-persoalan yang datang itu disebut sebagai jurus paradox of candy, disebut dengan jurus bungkus permen, gitu ya. Disebut dengan jurus bungkus permen. Artinya apa? Kalau kita diberikan sesuatu yang ada bungkusnya, setelah itu kita pasti akan mendapatkan permennya, isinya. Nah, ini biasanya akan dibahas kalau kita mengikuti satu seminar ya, atau sebetulnya juga sudah dibahas dalam kajian ini di beberapa episode yang lalu. Nah, kemudian Ibu Iin dan teman-teman serta rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita kembali belajar tentang hakikat ujian, hakikat persoalan gitu kan. Sebetulnya ujian ini sebagai penghapus dosa atau sebagai salah satu bentuk ujian kenaikan kelas gitu ya. Ingat aja rumus ini. Ketika kita ditimpa persoalan, kita mendapatkan persoalan, kita mendapatkan musibah, itu paling maksimal itu cuma dua. Tidak ada alasan lain. Satu, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, sebagai ujian kenaikan kelas kita. Jadi makanya di awal tadi saya mengatakan ketika kita diberikan ujian oleh Allah, ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena hakikat musibah itu, hakikat ujian itu kan cuma dua. Satu, diberikan oleh Allah kepada kita sebagai penghapus dosa. Ujian itu akan menghapus dosa-dosa kita yang di masa lalu. Atau kedua, kalau ternyata itu bukan sebagai penghapus dosa, artinya kita merasa tidak berbuat dosa, itu berarti sebagai ujian untuk kenaikan kelas kita, kenaikan derajat kita. Ya cuman dua itu saja. Sehingga apa? Ketika kita memahami hakikat ujian, hakikat musibah itu sebagai penghapus dosa atau ujian kenaikan kelas, maka hati kita akan plong, akan enteng, akan nikmat, akan ringan gitu. Oh, berarti kemarin saya berbuat dosa. Ya sudah, saya minta ampun, saya bertobat kepada Allah. Oh, kemarin saya diberikan ujian, tapi saya merasa tidak berbuat dosa kok ya. Masya Allah, ternyata ini memang sebagai ujian untuk kenaikan kelas. Bukankah kita ketika sekolah dulu,
mau naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya, mesti ada ujian kan? Ada ujian akhir semester. Kalau kita lulus dari ujian akhir semester, maka kita bisa naik ke kelas berikutnya. Kalau kita tidak bisa lulus dengan ujian itu, maka kita tidak bisa naik kelas. Demikian juga dengan hidup. Nah, tetapi ada perbedaannya dunia sekolah dengan dunia hidup. Dunia sekolah itu biasanya ya belajar dulu baru diuji. Tapi kalau kehidupan kita tuh diuji dulu baru belajar. Itulah cuma itu bedanya. Gitu ya. Cuma itu bedanya. Sekolah itu belajar dulu, setelah belajar baru diuji. Nah, tetapi kalau kehidupan kita biasanya diuji dulu. Dari ujian itu kita belajar bahwa ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang mesti kita perbaiki. Barangkali seperti itu. Lalu kemudian kalau kita juga paham bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tenang, Ibu Iin Sumarni? Dekati Allah dengan cara apa? Meningkatkan frekuensi ibadah ritual kita. Dekati Allah, rayu Allah, minta kepada Allah. Ya, tingkatkan frekuensi ibadah ritual kita dan kualitasnya juga mesti ditingkatkan. Kita sudah sholat wajib 5 waktu. Misalnya sekarang ini belum bisa di awal waktu, ayo perbaiki. Di awal waktu, azan segera sholat. Terdengar azan segera sholat. Kita tahu bahwa misalnya zuhur itu jam 11.45, 11.40 kita sudah siap-siap untuk sholat. Ya, sudah siap-siap untuk sholat. Di awal waktu, itu cara memperbaiki kualitas kita. Kemudian tambah dengan sholat sunnah, ya rawatibnya ada yang mengatakan 12 satu hari satu malam gitu kan, tambah lagi dengan sholat taubat, tahajudnya, sholat hajatnya, sholat duhanya, macam-macam seperti itu ya. Kemudian sedekahnya ditingkatkan, baca Quran, ikut kajian dan lain-lain. Insya Allah dengan cara seperti ini itu akan memberikan kekuatan di dalam hati kita, memberikan kekuatan di dalam batin kita bahwa semua itu berasal dari Allah. Semua itu pasti yang terbaik dari Allah untuk diri kita ya. Gampangnya seperti itu. Berikutnya yang kedua dari Ibu Elvina Yuniarti, Poltekkes Kemenkes Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Pak, saya Elvina Yuniarti dari Institusi Poltekkes Kemenkes Palembang, mahasiswa Diploma 3 Keperawatan Lubuk Linggau. Izin bertanya, silakan. Mungkin saya masih belum punya pengetahuan yang luas tentang ilmu pranikah. Apakah kita berdosa jika kelak setelah menikah kita ikut suami dan jauh dari orang tua, tetapi suami sepertinya tidak menyetujui jika kita menjalin silaturahmi ke orang tua dan keluarga kita? Terima kasih Pak. Nah, ini juga sudah kita bahas panjang lebar di kajian-kajian sebelumnya. Mbak Elvina silahkan dilihat lagi di Pradita Channel, baik YouTube-nya maupun Facebook-nya ya. Kewajiban seorang suami itu ada 5. Ya, banyak sekali. Kewajiban seorang istri itu cuma 1. Apa itu? Taat kepada suami. Sepanjang suami tidak mengajak kepada berbuat dosa atau maksiat. Itu saja sederhana ya. Jadi apapun perintah suami ya jalankan. Sepanjang perintahnya itu tidak mengajak kepada dosa dan maksiat. Nah, perkara ternyata katanya kan baru praduga juga, baru menduga-duga. Misalnya suami tidak menyetujui jika kita menjalin silaturahmi dengan orang tua kita, coba dicari alasannya ya, coba ditanya dengan baik, cari alasannya mengapa suami melarang silaturahmi dengan keluarga. Pasti ada satu penyebab, penyebabnya itulah diselesaikan secara baik-baik, dibicarakan dengan suami secara baik-baik gitu kan. Supaya apa? Supaya betul-betul kita mendapatkan solusinya. Sampai semalam juga masih ada yang diskusi, masih ada yang konsultasi terkait dengan keluarganya, terkait dengan pasangannya gitu kan. Kalau saya boleh menyimpulkan, kadang-kadang persoalan muncul itu karena ego kita masih kekeh gitu kan. Kita sebagai suami atau sebagai istri itu masih kekeh merasa bahwa kita itu paling benar, padahal tidak demikian. Masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing kita juga punya kelemahan juga gitu kan. Jadi monggo, kalau dalam ilmu MR itu ada yang disebut dengan garis kebenaran.
Garis kebenaran itu bahasa umumnya adalah garis ego kita, egoisme kita itu. Nah, itu yang mesti di manage dengan baik. Lalu Mbak Elvina, ya kencengin doa, ya dekati Allah, minta solusi dari Allah, dan awali dengan kalimat pasrah yang pernah kita pelajari ya. Ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala takdirmu ini ya Allah. Karena ini pasti yang terbaik bagi hamba-Mu. Lalu sampaikan apa persoalan Mbak Elvina dan Bapak Ibu yang lain juga. Yang ketiga dari Ibu Mila, bagaimana cara agar kita selalu yakin atas ketentuan itu pasti nyata. Gampang banget ya. Gampang banget bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa ketentuan itu pasti nyata. Gampang banget caranya. Mari kita belajar secara fisik saja dulu. Melihat sesuatu yang terlihat, yang tampak secara fisik. Kita bisa melihat dari semua yang ada di permukaan bumi ini bahwa Allah itu nyata adanya, bahwa Allah itu ada, gitu kan? Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada tanah, ada air, ada hujan, ada kemarau, ada matahari, bulan, bintang, semua itu adalah bukti bahwa Allah itu ada, gitu ya. Lalu ada sesuatu yang tidak terlihat. Ini juga perlu kita lihat, perlu kita tengok, perlu kita perhatikan supaya kita makin yakin bahwa Allah itu ada. Gitu. Ini pemahaman saya atas pertanyaan dari Mbak Mila. Gitu ya. Ada yang sakit sembuh, gitu ya. Ada yang kekurangan lalu tercukupi. Ada yang terhindar dari kecelakaan, ada yang terhindar dari bencana. Semua itu adalah bukti bahwa ketentuan Allah itu ada. Ketika Allah menghendaki, ya kun fayakun. Ketika Allah menyampaikan bahwa ini mesti terjadi, ya terjadi. Ini mesti ada, yaitu pasti ada, gitu ya. Jadi itu adalah bukti-buktinya bagaimana melihat bahwa ketentuan Allah itu ada. Lihat saja di sekeliling kita, lihat saja di alam sekitar kita, lihat saja apa yang kita rasakan. Ketika kita merasa tidak bahagia, lalu kita berdoa kepada Allah misalnya, ya Allah tolong berikan aku kebahagiaan. Tiba-tiba hati kita merasa tenang. Tiba-tiba hati kita merasa nyaman. Itulah datang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat banyak bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ayo makin rajin ikut kajian ya, supaya kita betul-betul tambah yakin ya, keyakinan kita tambah kuat bahwa memang ketentuan Allah itu ada. Lalu yang berikutnya dari Pak Samsul Hadi, saya rezekinya dari silaturahmi. Kenapa ya habis nikah adik saya malah di PHK? Wah, ini pertanyaan yang terkait dengan 8 arah mata angin rezeki. Ya, kalau ternyata setelah nikah itu malah di PHK, salah satu pintu rezeki itu adalah karena menikah sebetulnya. Tapi kenapa setelah menikah malah di PHK? Ya, kita kembali kepada hakikat musibah. Hakikat musibah bahwa sesuatu yang terjadi dengan diri kita itu bisa jadi sebagai penghapus dosa atau bisa jadi sebagai ujian kenaikan kelas. Bisa jadi karena di PHK itu untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena tahun 2004, 2005, 2007, saya 2007 itu di PHK dari satu perusahaan pertambakan ya, perusahaan tambak terbesar di dunia pada saat itu. Di PHK. Pada saat itu ketika di PHK merasa ya Allah masa depan saya bagaimana gitu. Karena zaman itu saya juga masih zaman jahiliyah. Tetapi ternyata ketika saya di PHK pada saat itu justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kalau saya tahun itu tidak di PHK, barangkali tahun ini sekarang saya tidak berada di perusahaan yang menurut saya ini ya bagus banget buat saya. Bagus banget. Coba kalau saya tidak di PHK, saya nggak akan ada di sini. Coba kalau saya tidak di PHK, mungkin saya juga tidak melakukan kajian seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman hidup yang membuat saya mesti merubah total cara berpikir. Titik balik dari kehidupan. Terjadi pada saat itu. Nah, itu sesuatu yang bisa jadi saat itu saya di PHK juga sebagai penghapus dosa. Saya juga dosanya banyak pada saat itu. Kemudian yang kedua sebagai ujian untuk saya mendapatkan kenaikan kelas. Ya, alhamdulillah seperti itu.
Kemudian yang berikutnya dari NN, judulnya Masya Allah, tapi apakah kita bisa melaluinya? Oke, judul yang minggu terakhir kemarin, hidup semudah tersenyum. Memang judulnya tuh bombastis. Bombastis bahwa hidup semudah tersenyum. Kalau kita pelajari, kalau kita simak lagi materi kita, memang sebetulnya hidup itu sangat mudah. Itu mau ngapain lagi gitu ya. Nah, sangat tidak ringan, sangat berat. Pastinya saya ganti, sangat tidak ringan judulnya karena tidak semudah itu persoalan hidup kita. Taat kepada suami. Kalau kita menghadapi suami itu sementara masih tidak menghargai kita, Masya Allah, ada pertentangan dalam batin. Di satu sisi aku ingin taat kepada Allah, tapi di sisi lain suami tidak berubah. Itu harus bagaimana? Gitu ya. Ini balik lagi persoalan-persoalan rumah tangga ini memang tidak mudah tampaknya, gitu kan. Tetapi sebetulnya kalau kita tahu lagi hakikat hidup itu seperti apa, lalu kita belajar bagaimana mendekati Allah itu seperti apa, betapa mudahnya Allah itu, ya, betapa kasih sayang Allah itu kepada kita. Saya dapat ikut kajian, satu kajian terakhir di 2 minggu lalu. Mengejutkan buat saya, betul-betul mengejutkan buat saya. Siapa di antara kita yang tidak kenal Fir'aun? Ya, tidak kenal Fir'aun. Pasti semua kenal Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun itu seperti apa. Bapak Ibu, dalam kajian itu dibahas, katanya ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, gitu kan? Itu malaikat Jibril itu ngambil segenggam pasir, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Dijejelin, mulutnya Fir'aun dijejelin pasir. Kenapa dijejelin pasir? Supaya Fir'aun tidak bertobat, tidak minta ampun pada saat mau ditenggelamkan oleh Allah. Dan kenapa supaya tidak minta ampun? Karena ketika dia meminta ampun, bertobat kepada Allah, maka Allah akan kabulkan permintaan ampunnya itu. Masya Allah, luar biasa. Kita tahu Fir'aun itu seperti apa. Kita tahu Fir'aun itu bagaimana membangkamnya, bahkan dia itu mengatakan bahwa dia itu Tuhan, gitu. Dia itu Tuhan, gitu. Tetapi ketika dia itu meminta ampun kepada Allah, Allah katanya pasti ampuni, gitu. Masya Allah. Apalagi kita, insya Allah kita tidak bombastis Fir'aun lah. Insya Allah dosa kita itu tidak sebesar Fir'aun. Kenapa kita tidak meminta ampun kepada Allah? Kenapa kita tidak mendekat kepada Allah? Supaya apa? Supaya hidup kita itu terasa nyaman, terasa indah. Makanya hari ini kita membahas tentang sholat ya. Kenapa saya tertarik membahas tentang sholat? Kita tuh banyak persoalan dalam hidup. Kita itu punya persoalan yang sepertinya tidak habis-habisnya. Lalu pada satu titik kita merasa bahwa tidak punya cara, tidak punya solusi. Padahal Allah itu sudah berikan solusinya. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai apa? Sebagai penolongmu. Makanya kita bahas nanti tentang sholat ya. Nah, kembali ke sini. Persoalan seperti ini, hidup itu akan terasa menjadi mudah kalau kita dekat dengan Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka hidup itu terasa tidak mudah. Serius, beneran. Gitu. Serius, beneran. Gitu. Ya sudah banyak kajian membahas tentang ini ya, dan insya Allah hari ini kita akan bahas itu. Dan satu lagi contoh yang paling nampol buat saya juga mempelajari ini. Ketika ada seorang non Muslim, katakanlah umurnya itu 40 tahun, katakanlah 40 tahun atau 40 tahun ya. Dan pada saat dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi seorang Muslim, bukankah Allah mengatakan bahwa seluruh dosanya itu dihapus? Dia akan menjadi orang yang suci pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu artinya apa, Bapak dan Ibu? Dosa orang non-Muslim saja yang 40 tahun barangkali dilakukan, ketika mengucapkan kalimat syahadat, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Apalagi kita yang mestinya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berapa kali dalam satu hari? Ya, berapa kali dalam satu hari? Kan seperti itu. Ya.
betapa Allah itu sangat baik, betapa Allah itu sangat sayang, betapa Allah itu betul-betul menjaga kita. Menjaga kita. Semuanya diberikan kepada kita. Semua kemudahan diberikan kepada kita. Hanya saja kita tidak pernah belajar jurusnya apa, ilmunya apa, seperti itu. Makanya kita pelajari satu persatu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir dari NN juga, suami saya sholatnya masih belum di awal waktu, padahal sudah usia pensiun, masjid juga dekat dari rumah, tapi itu dia hatinya masih belum mau. Apa yang mesti dilakukan? Karena sholat itu cerminan perilaku kita sebagai umat Islam. Secara lahiriah, ajak beliau dengan berbagai cara yang baik, yang santun, dengan adab, dengan penuh kesopanan, gitu ya. Apalagi sudah sama-sama usia senja, gitu, pasangan usia senja. Lalu secara batiniah, angkat persoalan ini kepada Allah. Doakan secara kencang, secara intensif ya dalam setiap sholat kita. Mintakan kepada Allah dalam sujud terakhir kita. Insya Allah ya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sementara itu dulu Mbak Anggi sebelum kita masuk ke acara yang berikutnya. Mohon waktu 30 detik seperti biasa untuk break dulu ya. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, luar biasa, dan ini tentunya menjadi pembelajaran buat kita sendiri. Dan ya, sebenarnya Pak Farid banyak pengalaman ya, pengalaman tadi PHK, kemudian pengalaman LDR ya, long distance relationship, dulu juga sepengetahuan saya Pak Farid banyak lama ya, lama LDR, tapi kan alhamdulillah sekarang di usia sekarang sudah sangat tinggal menerima permen-permen manis dari Allah. Jadi tadi Ibu yang bertanya akan ada waktunya ya pada saat kita ikhlas menerima ujian-ujian dari Allah, nanti juga akan ada permen-permen manis yang kita akan tentu saja semakin siap nih, semakin ikhlas menerimanya juga ya kalau sudah dalam bentuk rezeki dan kebahagiaan, insya Allah ya. Dan di sesi pada pagi hari ini, oh ya, sebelum masuk ke sesi pada pagi hari ini, Bapak Ibu, untuk apabila yang ada yang pertanyaan, karena di sini kita tidak ada sesi tanya jawab langsung, jadi nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, yaitu sholatku, jalan surgaku, maka silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat Zoom ini atau di chat Facebook, ataupun boleh langsung WA ke saya di 0812 1139 1230 ya. Alhamdulillah, Masya Allah nih di Zoom sudah 117 orang, di Facebook 58 orang ya, yang di Facebook atau yang di Zoom mau share ke teman-temannya ya, share aja video yang di Facebook, gampang ya. Jadi biar kita sama-sama belajar nih terkait dengan sholat, mengingatkan kembali, karena seringkali kita merasa bahwa sholat menjadi hal yang mungkin masih tidak menjadi prioritas ya untuk sebagian orang. Saya pun juga begitu, dalam arti dulu ya akan sangat mengutamakan pekerjaan. Sekarang pun juga gitu ya, godaannya adalah pada saat jadwal penuh misalnya ya, itu godaan untuk tidak tepat waktunya itu luar biasa ya, untuk menjaga supaya kita istiqomah selalu di awal waktu ya, selalu sholatnya dijaga. Nah inilah kenapa kita perlu untuk di-remind lagi, diingatkan lagi, dan juga sama-sama nih saling belajar, saling menguatkan. Mudah-mudahan di majelis ilmu ini kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa semakin mendekat ke Allah ya, dengan cara-cara Allah, sehingga tentu saja Allah akan semakin ridho ya. Kalau sudah ridho, maka keberkahannya juga akan senantiasa dilimpahkan buat kita semua, insya Allah, amin. Baiklah, sepertinya Pak Farid juga sudah siap untuk melanjutkan ke sesi materi terkait dengan sholatku, jalan surgaku bagian pertama ya. Bapak Ibu silakan, masih ada waktu untuk mengajak teman-teman, saudaranya, keluarganya ya. Nih biasanya kadang-kadang ibu-ibu ya, ibu-ibu ya biasanya, ibu-ibu yang rajin, bapak-bapaknya nih ya, coba ditarik aja langsung se-Zoom berdua ya, atau se-HP berdua, supaya mendengarkan materi ini bersama-sama juga dengan keluarga, anak, dan sebagainya. Silahkan. Baik, kepada Pak Farid, kalau begitu ya silakan kita untuk melanjutkan ke sesi hari ini, Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya supaya. Oke, sudah muncul? Sudah Pak Farid. Baik, terima kasih teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita bahas tentang sholat gitu ya. Kenapa saya tertarik membahas ini?
Karena sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, banyak sekali konsultasi-konsultasi yang masuk gitu kan, yang meminta pendapat, meminta advice dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat persoalan-persoalan itu sesuatu yang mudah aja sih, sesuatu yang mudah saja. Lalu kenapa tidak menjadi mudah? Lalu kenapa tidak mudah untuk mendapatkan solusinya? Karena kita tidak tahu rumusnya, karena kita tidak tahu caranya. Itu saja sebetulnya dalam hidup itu. Nah, banyak persoalan yang kita tidak pernah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Padahal Allah itu sudah memberikan satu cara, satu rumus gitu ya, yang terbaik, cara yang paling mudah untuk kita lakukan. Cara yang paling murah untuk kita lakukan. Cara yang sebetulnya ini nampol banget gitu ya. Nampol banget. Kalau kita jalankan ini dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling sempurna, maka hidup kita itu akan enteng. Akan terasa ringan. Kan begitu. Sebelum saya masuk, tolong dijawab di chat room. Secara jujur apa adanya. Ya. Ibadah apa? Ibadah ritual ya, ibadah ritual apa yang biasanya paling mudah kita tinggalkan, paling sering kita tinggalkan dengan alasan tanggung masih ada kerjaan, dengan alasan sebentar ya lagi capek, nanti aja masih di jalan. Coba ibadah apa yang paling gampang kita tinggalkan? Sholat. Ya, itu kan paling mudah ya. Kita jujur aja dengan diri kita sendiri gitu kan. Sholat itu adalah ibadah yang paling dianggap sepele sama kita. Paling dianggap ringan sama kita. Paling dianggap enteng sama kita. Bahkan cenderung ditinggalkan. Ya, cenderung ditinggalkan. Cenderung sangat mudah untuk ditinggalkan. Sholat asar untuk saya, Coach Nana. Alhamdulillah kita sholat macam-macam. Coba kita zakat itu mesti kita akan paksakan apapun yang terjadi. Sedekah pun juga itu akan kita paksakan. Apalagi kalau misalnya ada unsur riya di dalam hati kita untuk bersedekah. Puasa Ramadan itu apapun yang terjadi kita akan paksakan untuk menjalankan itu. Umroh atau ibadah haji gitu. Apalagi kalau mohon maaf ya. Kalau di dalam kajian ini kita mesti mesti ngomong apa adanya, jangan baper, jangan tersinggung ya. Kalau haji misalnya gitu kan, itu juga pasti akan kita paksakan karena ada unsur riyanya di situ. Tetapi sholat gitu kan, itu adalah satu ibadah yang paling gampang ya, paling mudah untuk kita tinggalkan, untuk kita anggap enteng, untuk kita anggap remeh gitu, sesuatu yang salah ini mah sesuatu yang bisa diganti nanti gitu kan. Ya, jadi gitu. Nah, padahal kalau kita ingin belajar kepada apa yang diajarkan oleh agama kita, Allah itu mengatakan bahwa ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Hadis dari Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak atau tidak baik, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi ya dan An-Nasai. Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kita itu paling mudah meninggalkan sholat. Kita itu paling enteng meninggalkan sholat. Padahal sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Padahal sholat itu adalah ibadah amal perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Pertama kali diperhitungkan oleh Allah. Hadis ini ada yang mengatakan pada versi lainnya,
Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya itu akan dihitung. Tetapi jika sholatnya tidak baik, maka seluruh amalan lainnya tidak akan pernah dihitung. Apakah Bapak Ibu itu melaksanakan zakat, puasa, sedekah, jadi orang dermawan, membagi-bagikan sedekahnya dengan begitu banyak, begitu besar, sering membantu orang, ya, sering menolong orang gitu kan, berbuat baik dengan sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Tetapi jika tidak sholat, ada yang mengartikan dari hadis ini, maka semua itu ternyata tidak akan dihitung oleh Allah. Semua itu dinyatakan sia-sia oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya nggak dikerjakan. Sholatnya nggak dilakukan. Tetapi ketika sholatnya itu kita lakukan, sholatnya kita kerjakan, maka seluruh amalannya pun juga akan diperhitungkan. Tetapi ketika sholatnya tidak dilakukan dengan cara yang baik, bolong-bolong misalnya, atau tidak tepat waktu misalnya, atau bahkan sama sekali tidak melakukan sholat, maka yang terjadi seluruh amal kebaikan kita itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Inilah yang menjelaskan bahwa kedudukan sholat itu adalah sesuatu yang paling tinggi, sesuatu yang paling utama, sesuatu yang paling prinsip. Seperti itu. Bahkan boleh dikatakan ilustrasi sederhananya seperti ini. Sholat itu seperti wadah, seperti keranjang. Kalau kita misalnya ke pasar, kita belanja. Keranjangnya itu bagus, gitu kan? Tasnya itu bagus, maka kita bisa menyimpan belanjaan-belanjaan kita. Ada sayuran, ada sembako, ada macam-macam di situ. Kita bisa bawa pulang itu dengan tas yang bagus. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, misalnya keranjang kita itu banyak bolongnya. Keranjang kita itu banyak sobek-sobeknya. Ketika kita memasukkan barang, masukkan belanjaan, maka bisa jadi ada belanjaan yang jatuh. Seperti itulah kedudukannya sholat. Atau lebih gampangan lagi, misalnya sholat itu seperti ember. Kalau embernya bagus, maka kita bisa bawa air. Air penuh itu bisa kita bawa pulang. Tetapi ketika embernya bocor, maka tidak ada satu tetes pun air yang bisa kita bawa pulang. Ember itu sholatnya, ember bocor itu sholat kita yang tidak bagus. Seperti itu kondisinya. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ada hadis lain yang mengatakan, ya, maaf ini di ayat-ayat surat Al-Quran ya, Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Al-Quran loh yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan sesungguhnya mengingat Allah, gitu ya, itu adalah lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Tetapi kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari justru ibadah sholat inilah yang sering paling mudah kita tinggalkan, yang paling mudah kita lalaikan, yang paling mudah kita sepelekan. Nanti ajalah, tanggunglah, lagi capek lah, lagi inilah, lagi gitu. Padahal Allah menegaskan. Rasulullah juga menegaskan bahwa ibadah yang paling utama, yang paling pertama itu adalah sholat. Ya, adalah sholat. Gitu. Kita lihat lagi bukti yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Pembatas atau pembeda antara seorang Muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Allahu Akbar, astagfirullah. Yang membatasi, yang membedakan antara seorang Muslim dan kesyirikan serta kekufuran, bahasanya membedakan antara seorang Muslim dengan seorang kafir itu adalah sholatnya.
Ketika kita menjalankan sholat dengan tertib di awal waktu, tepat waktu, insya Allah kita disebut sebagai seorang muslim yang baik. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat, maka siapa yang mengatakan bahwa kita masih diakui sebagai seorang muslim? Jangan-jangan kita memang sudah kafir. Ini hadis yang mengatakan seperti itu. Bukan saya. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan betapa kedudukan sholat itu memang sangat luar biasa. Kedudukan sholat itu sangat utama, paling pertama. Ini yang tidak pernah kita sadari. Lalu, ketika kita punya persoalan di dalam hidup kita, dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu, sebetulnya Allah sudah menyampaikan di Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Memang sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jelas-jelas mengatakan seperti itu. Menolong apa? Menolong kita menyelesaikan persoalan hidup, menolong kita keluar dari persoalan yang membuat hidup kita tidak nyaman. Allah akan menolong kita, membantu kita menyelesaikan semua persoalan yang ada di dalam hidup kita dengan apa? Melalui sholat, dengan cara sholat. Tetapi di sisi lain kita tinggalkan sholat. Di sisi lain kita anggap remeh sholat ini. Di sisi lain kita menganggap enteng sholat ini. Lalu ketika persoalan muncul, apa yang kita rasakan tidak nyaman, tidak bahagia, kita mengeluh, kita suudzon dengan Allah. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begitu? Ya Allah, saya punya pasangan seperti ini. Ya Allah, rezeki saya tidak lancar. Ya Allah, ini anak saya tidak nurut dengan saya. Ya Allah, macam-macam persoalan seperti itu. Sebetulnya solusinya cuma sederhana. Solusinya cuma satu. Yuk, lihat lagi sholat kita. Lihat lagi sholat kita. Introspeksi ke dalam diri kita. Bagaimana sholat kita dijalankan selama ini. Ketika sholat kita itu benar, ketika kita menjalankan sholat itu dengan baik, gitu kan, maka insya Allah tidak ada persoalan dalam hidup kita yang tidak akan selesai. Semua solusinya sudah Allah sediakan. Semua persoalan itu ada solusinya. Lewat apa minta? Lewat sholat. Lewat sholat. Ya, saya juga belajar dari salah seorang ulama besar, gitu kan. Ketika itu beliau bercerita, ada seorang pengusaha sukses di daerah Jawa Tengah sana, gitu kan. Dia mengeluh, curhat dengan sang kiai, sang ulama. Ustaz, apa ya, saya secara materi sudah mungkin lebih dari cukup, tetapi saya tidak punya ketenangan dalam hidup. Waktu yang saya punya itu 24 jam kok merasa tidak cukup. Apa yang terjadi dengan hidup saya? Lalu sang ulama itu bertanya, ya, ulama itu bertanya, bagaimana dengan sholatmu? Loh, Ustaz, saya ini nanya persoalan hidup saya, tetapi kenapa kok ditanya tentang sholat saya? Dijelaskanlah seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa sesungguhnya hidup kita itu tergantung dari sholat kita. Bahagia tidaknya hidup kita tergantung dari sholat kita. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya rubuh, ya sudah, nggak akan ada apa-apa lagi yang bisa kita bangun di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menyelesaikan semua persoalan ini dengan sholat? Kenapa Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ayo kita bahas. Ya, kita bahas pada sesi yang pertama ini. Insya Allah tidak akan selesai pada satu sesi, bisa jadi ada sesi kedua, pasti ada sesi kedua. Kalau mau diteruskan lagi dengan pembahasan yang lebih detail, bisa jadi juga ada sesi yang ketiga, tergantung kita semuanya. Tetapi di dalam pembahasan tentang sholat ini, saya tidak akan membahas rukun dan syarat sahnya sholat, tidak. Itu masalah-masalah fikih, masalah khilafiyah juga. Yang kedua, saya juga tidak akan membahas hal-hal yang bersifat khilafiyah di dalam tata cara dan bacaan sholat. Saya juga tidak akan membahas tentang
Apa manfaatnya mengangkat tangan ketika takbir, apa manfaatnya ketika ruku, apa manfaatnya ketika sujud, duduk di antara dua sujud, itu juga ada kajian-kajian ilmiahnya. Ternyata itu Masya Allah luar biasa. Dari gerakan sholat saja yang terkait dengan kesehatan itu Masya Allah banyak banget, luar biasa. Saya ada itu, ada ilmunya itu, tetapi saya tidak akan sampaikan di sini. Apa yang akan kita bahas? Kita ingin membahas makna kandungan dari setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Kenapa? Saya ingin mengajak teman-teman, kakak adik rahimakumullah, bahwa sholat itu bisa menjadi penolong dari segala macam persoalan hidup. Kok bisa ya Pak menjadi penolong kita? Ayo kita pelajari bacaannya satu persatu dan kemudian kita terjemahkan apa yang terkandung di dalam bacaan-bacaan tersebut. Dari situ nanti kita akan tahu, dari situ nanti kita akan sadar, oh ternyata ini maksud Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena apa? Seluruh solusi kehidupan itu adanya di dalam sholat kita. Ya, adanya di dalam sholat kita. Padahal sekali lagi kita paling mudah meninggalkan sholat. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang pertama, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ berarti kita meyakini bahwa Allah itu maha besar. Allah maha besar pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya. Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Kalau kita sudah meyakini itu Allahu Akbar, bahwa Allah itu maha besar segalanya, maha segalanya, bukankah sebetulnya kita akan merasa bahwa hidup kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah? Bukankah sebetulnya kita akan merasa bahwa ya sudah kita serahkan saja sama Allah, Allah yang maha besar, tidak ada yang melebihi kebesaran Allah dari apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita punya persoalan dibandingkan dengan kebesaran Allah, Masya Allah, mungkin macam setetes apa ya, setetes air yang jari kita dicelupkan ke samudra gitu kan, kita angkat, nah, tetesan air dari ujung jari kita itu barangkali persoalan kita dibandingkan dengan betapa luasnya samudra itu. Padahal ini juga bisa dijadikan biasanya dijadikan sebagai apa? Perbandingan ilmu yang kita miliki dengan ilmu milik Allah itu sebanding antara tetes air yang turun dari jari kita dengan luasnya samudra. Apalagi persoalan hidup kita. Apalagi persoalan hidup kita itu nggak ada apa-apa, kecil banget. Kecil banget. Itu baru kita bicara takbiratul ihram. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita juga memahami dan merasakan kebesaran Allah dibandingkan dengan segala sesuatu. Allah lebih besar, lebih agung daripada dunia dan seluruh kenikmatannya. Lalu ketika kita mengatakan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, itu seolah-olah kita sedang melepaskan semua urusan dunia kita. Ya. Melepaskan semua urusan dunia dari hati dan pikiran kita. Kita lepaskan, kita sampaikan, kita kirimkan kepada Allah yang maha agung, kepada Allah yang maha memiliki, kepada Allah yang tidak terbatas kekuasaan. Kan seperti itu, takbiratul ihram. Kalau kita nggak pernah sholat, berarti kita tidak pernah mengangkat tangan untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Berarti kita tidak pernah melakukan takbiratul ihram. Berarti kita tidak pernah merasa bahwa Allah itu besar. Berarti kita tidak pernah mengagungkan Allah. Berarti kita tidak pernah mensucikan Allah. Kalau seperti itu yang terjadi, silahkan nikmati persoalan hidup kita itu yang tanpa ujung. Nikmati persoalan hidup kita yang tanpa batas. Nikmati persoalan kita yang datang bertubi-tubi seolah-olah tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena kita tidak pernah melepaskan persoalan itu kepada Allah. Tidak pernah menyerahkan itu kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Disinilah awalnya, letaknya bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Lalu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ juga kita berarti khusyuk, tunduk dan patuh seraya mengharapkan rahmat dan berlindung dari azabnya. Maknanya begitu luar biasa, maknanya begitu besar, dan kalau kita lakukan,
5 kali dalam satu hari, hitung saja 17 rakaat berapa kali kita takbir. Hitung saja. Hitung saja. Gampang sekali. Itu artinya apa? Belasan kali, puluhan kali kita mengagungkan nama Allah. Belasan kali, puluhan kali ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Berarti belasan kali, puluhan kali kita menyerahkan semua urusan kita, melepaskan semua urusan dunia dan hati kita kepada Allah. Bukankah itu yang akan membuat hati kita enteng, hati kita tenang, hati kita nyaman, hati kita bahagia. Kalau kita tidak melakukan itu, ya monggo, silahkan nikmati saja persoalan-persoalan yang seperti tidak berujung. Persoalan yang seperti datang silih berganti. Mati satu, tumbuh 1000. Patah tumbuh, hilang berganti. Gitu. Patah tumbuh, hilang berganti. Seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru kita mencoba memaknai takbir saja. Belum yang lainnya. Kita masuk pada hal-hal yang lainnya. Gitu ya. Doa iftitah. Doa iftitah ini secara fikih dikatakan bukan wajib, hukumnya sunnah. Kemudian juga doanya juga ada bermacam-macam. Tetapi kita coba sampaikan satu yang biasanya kita baca, yang biasanya kita lakukan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Artinya apa? Allah maha besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji baginya dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Mulai dari sini kita lihat lagi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan baginya, dan aku dari golongan orang-orang yang muslim. Doa iftitah saja yang hukumnya sunnah, tidak wajib, gitu kan. Ini sudah apa? Sudah memberikan satu keyakinan kepada diri kita. Ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah seru sekalian alam. Ketika kita mengatakan seperti ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukankah sebetulnya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki hidup? Menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Allah. Menyerahkan seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita itu pasrahkan kepada Allah. Bukankah enteng hidup kita kalau seperti ini? Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan persoalan? Allah. Siapa yang punya solusinya? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menahan rezeki? Allah. Siapa yang membuat kita hidup bahagia? Allah. Siapa yang membuat hidup kita nyaman? Allah. Siapa yang membuat hidup kita nikmat? Allah. Wong Allah semua yang punya, kenapa kita tidak serahkan kepada Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku. Sekarang kita masih hidup di alam dunia. Hidupku semata-mata untuk Allah seru sekalian. Serahkanlah kepada Allah. Kenapa mesti pusing dengan persoalan yang muncul? Kenapa mesti harus bingung dengan solusi yang tidak kunjung datang? Kenapa kita mesti mencari sana sini persoalan ini supaya selesai? Wong Allah sudah janjikan kok. Allah sudah berikan rumusnya, Allah sudah berikan caranya, Allah sudah berikan solusinya. Hanya saja kita tidak pernah mau menggunakan solusi ini untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Loh kan aneh. Kita itu makhluk yang aneh gitu. Tahu kita dari Allah. Ketika kita punya persoalan yang datangnya dari Allah juga, lalu kita mencari solusi dari sesama makhluk.
mencari solusi dari sesama manusia. Kenapa nggak dikembalikan saja kepada Allah? Allah menjanjikan seperti itu kok. Ayo kita perdalam lagi dalam kalimat-kalimat yang berikutnya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah membagi surat Al-Fatihah di antaraku dan hambaku. Sebagian surah itu untukku dan sebagian yang lain untuk hambaku. Dan bagi hambaku, aku mengabulkan segala yang dia minta. Allah mengabulkan segala apa yang kita minta, ya. Kenapa Al-Fatihah ini menjadi satu surat yang paling penting? Ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah disebut juga sebagai pembuka kitab Al-Quran. Dijuluki juga sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut sebagai Asyifa, obat penawar. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan, julukan-julukan yang disematkan kepada suratul Fatihah ini. Sehari semalam, kalau kita menjalankan sholat 5 waktu dengan baik dan benar, berarti kita akan membaca 17 kali per hari. 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Lalu apa sebetulnya yang terjadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Mari kita lihat berdasarkan hadis ya yang kita miliki ini, ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang menerjemahkan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketika kita menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebetulnya ketika kita menyebutkan kalimat itu, maka Allah akan menjawab, hambaku memulai menyebut dengan asmaku. Dan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba teman-teman, hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, diawali dengan membaca Bismillah. Saat kita membaca Bismillah saja, Allah sudah menjawab, hambaku memulai menyebut dengan asmaku dan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaan. Bukankah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, membaca basmalah saja, Allah itu sudah menyatakan menjamin pasti menyelesaikan urusan kita. Allah memberikan jaminan bahwa kita akan diberkahi keadaannya. Lalu apa yang masih membuat hati kita tidak bahagia? Lalu apa yang membuat hati kita tidak nikmat, tidak nyaman? Allah ada di janjinya seperti itu. Wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaannya. Ini baru kita bicara baca basmalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja itu Allah udah selesaikan urusan kita. Menyempurnakan urusan kita. Lalu apa yang membuat hidup kita tidak nyaman? Lalu apa yang membuat hidup kita tidak nikmat? Lalu apa yang membuat hidup kita tidak bahagia? Seperti inilah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Inilah manfaatnya kita belajar bersama-sama ya. Kita mencari ilmu, kita membahas kajian-kajian seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semakin lama semakin tahu bagaimana sih cara hidup yang baik, bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara hidup yang mudah, bagaimana cara hidup yang membuat hati kita bahagia, membuat hati kita nikmat, membuat hati kita menjadi nyaman. Berdasarkan apa? Tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kan semudah itu sebetulnya. Ya, semudah itu sebetulnya, gitu ya. Baru baca basmalah. Lalu kedua, ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Sesungguhnya Allah menjawab pada saat itu, hambaku memujiku dan ia sudah mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang berada pada dirinya berasal dari sisiku dan semua petaka yang aku hindarkan daripadanya itu juga berasal dari diriku. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sesungguhnya kita itu mengatakan kepada Allah bahwa nikmat-nikmat yang berada pada diri saya berasal dari Engkau ya Allah. Lalu kemudian semua petaka, semua malapetaka, semua musibah yang Engkau hindarkan atas diriku itu juga berasal dari Engkau ya Allah. Itu pemaknaan alhamdulillahirabbil alamin yang lebih detail lagi. Nah, Allah menjawab, maka atas limpahan rahmatku aku bersaksi pada kalian akan melipat gandakan padanya nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat, serta menghindarkan dirinya dari petaka akhirat sebagaimana aku menghindarkan darinya petaka dunia. Hayo, mau apa lagi? Ya, pada saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin aja Allah udah berikan jaminan, masya Allah, betapa besar jaminan Allah itu. Betapa luar biasa jaminan Allah itu. Kurang apa lagi hidup kita? Kurang enak apa lagi hidup kita? Kurang mudah apa lagi hidup kita? Kurang nyaman apa lagi hidup kita? Yang Allah akan melipat gandakan nikmat dunia. Kita nggak usah bahas nikmat dunia, nggak akan berujung, banyak banget. Lalu Allah juga janji, kan kita akan diberikan nikmat akhirat. Masya Allah, kurang apa lagi? Nggak berhenti sampai di situ. Allah akan menghindarkan kita dari petaka akhirat. Siapa yang mau nanti di akhirat kita disiksa, masuk neraka? Kan nggak ada yang mau. Tetapi Allah hindarkan. Allah hindarkan. Demikian juga Allah menghindarkan dari petaka dunia. Dengan cara apa? Cukup kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasa. Kurang apa lagi Allah? Kurang sayang apa lagi Allah dengan kita? Kurang apa lagi nikmat yang Allah berikan kepada diri kita? Ada di mana? Di sholat, ada di Al-Fatihah yang sering kita tinggalkan, yang paling gampang kita tinggalkan, yang paling gampang kita sepelekan, yang paling gampang kita abaikan. Aduh, lagi mau ketemu bos. Aduh, ini kerjaan tanggung. Aduh, ini lagi capek, lagi istirahat dulu, nanti dulu deh. Padahal di dalam sholat itu, di dalam Al-Fatihah Allah mengatakan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam jaminan hidup diberikan kepada kita. Tetapi kitanya, yang orang Sunda bilang itu bedegong. Orang Sunda bilang, orang Indonesia bandel gitu. Nih, gua udah kasih kenikmatan, tapi kenapa engkau tidak datang menghadapku untuk menjemput kenikmatan yang sudah aku siapkan? Kan begitu bedegongnya kalau orang Sunda bilang gitu. Bedegong itu apa bahasa Indonesia? Bandel gitu kan. Mau dikasih duit, mau dikasih rezeki, tapi kita nggak datang gitu. Hayya 'alas shalah dipanggil. Hayya 'alal falah, mari menjemput kemenangan. Dipanggil untuk sholat, untuk apa? Supaya bisa menjemput kemenangan. Kemenangan itu apa? Kebahagiaan hidup Allah sediakan. Tetapi kenapa kita masih memprioritaskan sesama manusia, masih memprioritaskan pekerjaan kita, masih memprioritaskan hal-hal yang sebetulnya tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita masuk pada ayat yang Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah menjawab, hambaku bersaksi kepadaku bahwa aku zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan aku bersaksi kepada kalian, aku akan menyempurnakan nikmatku menjadi miliknya. Dan aku akan menganugerahkan pemberianku sebagai kesempurnaannya. Allah. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, sebetulnya kita mengatakan bahwa Allah itu zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Lalu Allah membalas chattingan kita, membalas kalimat kita. Aku sempurnakan nikmatku menjadi miliknya, menjadi milik kita, menjadi milik Farid, menjadi milik Bapak dan Ibu serta kakak adik rahimakumullah semua. Dan menganugerahkan pemberianku sebagai kesempurnaannya. Kurang apa lagi? Mau minta apa lagi? Persoalan? Sholat. Minta sesuatu? Sholat.
Ingin dapat solusi, sholat. Ingin bahagia, sholat. Ingin punya pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah, sholat. Ingin punya anak yang soleh-soleha, sholat. Apalagi? Semuanya ada di situ. Tetapi kenapa kita tinggalkan? Tetapi kenapa kita tidak mau menjalankan? Tetapi kita anggap sepele. Kenapa? Kenapa? Ya, makanya kalau ada berbagai macam orang konseling, sholat, minta solusi, gampang. Ya. Gimana sholatmu? Beresin dulu sholatmu itu. Selesaikan sholatmu di awal waktu, tambah dengan sholat-sholat sunnah, tambah dengan sholat-sholat yang romatib, sholat-sholat yang tambahan yang barangkali selama ini tidak pernah kita lakukan. Ya, nah kita pelajari yang berikutnya lagi. Ketika kita di dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, seolah-olah kita mengatakan hanya kepada Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Lalu Allah menjawab ketika kita membaca itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa sholat itu adalah saat kita berdialog dengan Allah. Saat kita bercengkrama dengan Allah. Saat kita itu betul-betul sedang berkomunikasi dengan Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu menjadikan sholat itu sebagai tempat untuk beliau beristirahat. Ya. Rasulullah itu menjadikan sholat itu sebagai tempat, sebagai waktu, sebagai saat untuk beristirahat. Ketika beristirahat, beliau berdialog dengan Allah. Kan beda dengan kita, nggak sama dengan kita. Kita istirahat dulu, dialog dengan Allahnya kapan-kapan. Istirahat kita yang santai-santai sambil minum kopi, sambil ngerokok, barangkali bagi yang merokok gitu kan. Sambil apa ya, leha-leha, sambil nggak ada yang mengerjakan, mungkin sambil buka HP, browsing, lihat belanjaan di all shop gitu kan. Itu kan istirahat kita. Sholatnya kapan? Ntar, capeknya belum hilang. Malah kebalik. Lalu apakah kita mendapatkan solusi? Tidak. Kenapa tidak ada solusi dari kehidupan kita, dari persoalan hidup kita? Karena kita tidak pernah meminta Allah untuk menyelesaikan persoalan kita. Dengan cara apa? Dengan cara sholatnya. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, Allah menjawab, Allah merespon, Allah mereply chat kita. Benar hambaku, hanya kepadaku ia menyembah. Dan aku bersaksi kepada kalian, sungguh aku akan memberi pahala atas ibadahnya dengan suatu pahala yang dapat menutupi seluruh amal perbuatan salahnya dalam beribadah kepada aku. Allah akan berikan pahala atas ibadah yang kita lakukan. Pahalanya itu bisa menutupi seluruh amal perbuatan salah kita dalam ibadah. Ayo, siapa yang mau ngomong bahwa Allah itu nggak sayang sama kita? Siapa yang berani mengatakan bahwa Allah itu tidak mencintai kita? Siapa yang berani mengatakan bahwa Allah itu membenci kita? Nggak ada. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aja Allah yang kami sembah, maka Allah akan mengatakan, gua kasih pahala deh lu. Berapa besar pahalanya? Ya Allah, besarnya bisa menutupi seluruh amal perbuatan salahmu pada saat beribadah kepadaku. Padahal yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah, ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Berhubungan dengan orang lain, bekerja pun juga itu adalah ibadah. Itu ditutupi semua kesalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah. Lalu ya ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami meminta pertolongan, Allah menjawab, benar hambaku, hanya kepadaku ia meminta pertolongan dan kepadaku ia berlindung. Aku bersaksi pada kalian, sungguh aku akan menolongnya dalam urusannya dan memudahkan dalam kesulitannya, dan aku akan menolongnya ketika ia berada di hari yang mencekam. Speechless kalau saya mengatakan. Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Mau minta apa lagi dalam hidup ini? Allah udah sediakan. Allah berikan pertolongannya. Allah berikan semuanya untuk kita. Allah itu jauh lebih sayang ketimbang kasih sayang seorang ibu kepada anak bayinya yang sedang digendong. Ini ungkapan Pak Nasrullah, ya, Ustadz Nasrullah, founder Mahat Rejeki. Ada seorang ibu lagi gendong anaknya, gitu kan.
Betapa sayangnya dia kepada anaknya tersebut. Allah lebih dari itu. Ketika kita membaca Al-Fatihah pada ayat ini sampai ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, maka Allah akan bereskan semua urusan kita. Alah, Mak, kalau cuma sekedar gaji dipotong, kalau sekedar Masya Allah, sekedar orderan yang nggak jadi, PO yang dibatalin, sekedar kita tidak dibalas cintanya oleh orang lain, itu mah pinat banget. Balikin ke Allah. Iya, karena wudhu, iya, karena stain, semuanya disiapkan oleh Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Apa yang nggak ada? Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tuh, kalau mau tahu. Dalamnya sholat itu seperti itu isinya. Makna-maknanya seperti itu. Kandungan-kandungan yang kita baca itu seperti itu. Ketika kita sedang sholat, maka kita sedang berdialog dengan Allah. Sedang curcol dengan Allah. Sedang curhat dengan Allah. Nggak usah curcol di medsos. Curcol di medsos, ya. Ya, kita tahu, sama-sama tahu ternyata hidup ini cuman begini, gitu ya. Terus habis itu dia nungguin ada yang nge-like nggak? Nungguin ada yang komen nggak? Kok nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, yang like sendiri, komen sendiri, gitu. Kenapa tidak kita curcol dengan Allah? Kapan curcol dengan Allah? Sholat. Saat sholat. Allah bereskan semuanya. Allah selesaikan semuanya. Allah jamin hidup kita. Masih nggak percaya juga? Silahkan aja nikmati. Semua persoalan hidup kita nikmati. Dan introspeksi diri. Jangan-jangan memang selama ini hidup kita itu tidak bahagia, tidak nyaman. Jangan-jangan gara-gara sholat kita nggak benar. Jangan-jangan sholat kita memang belum sempurna. Jangan-jangan sholat kita memang tidak di awal waktu. Tanggung, Pak, ini di perjalanan, ntar aja sholatnya di rumah. Nah, kemarin ada satu contoh. Saya ada kegiatan di luar kantor juga gitu. Asar sudah masuk, selesai meeting, sudah asar. Sholat dulu yuk, tanggung di rumah. Saya balik tanya, emang ada yang jamin kamu bisa sampai rumah? Emang ada yang jamin di jalan itu lancar? Kalau ternyata jalanannya padat merayap sampai rumah maghrib, lu gimana? Sebegitu entengnya orang ninggalin sholat. Sebegitu mudahnya orang mengabaikan. Ntar aja di rumah, Pak. Padahal jarak dari tempat kami ada acara sampai rumahnya itu perlu 1 jam lebih di perjalanan itu. Itu dengan catatan jalanannya lancar. Kalau nggak lancar, tahu sendiri Jakarta. Saya tinggal di Tangerang, di perumahan Islamic Village. Kantor saya ada di Jakarta, di daerah Tamrin sana, di Plaza Indonesia. Jaraknya cuma 30 kilo sebetulnya. Langsung masuk tol. Dekat. Ya, kalau lagi lancar tuh paling juga setengah jam tuh maksimal udah nyampe. Tetapi ketika perjalanannya tidak lancar, itu 2 jam saya baru sampai rumah. Masya Allah, jarak 30 km bisa 2 jam. Kenapa? Karena siapa yang bisa memprediksi kita ada di jalan, itu baru kita bicara tentang waktu. Lalu siapa yang bisa menjamin ketika di jalan, itu kita tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah, padahal kita belum sholat. Padahal sudah masuk waktu sholat. Betapa mudahnya kita meninggalkan sholat. Betapa menganggap entengnya kita dengan sholat. Sampai segitunya. Yuk sholat yuk, tanggung yuk. Tanggung lah bentar lagi, nanti aja di sana sholatnya. Kan kita tuh semudah itu. Untuk ngomongin semudah ini. Nantilah di sana gitu ya. Emang siapa yang bisa menjamin kita bisa sampai sana waktu sholatnya masih ada? Siapa yang menjamin kita tiba-tiba tidak dicabut nyawa kita di tengah jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi giliran ada masalah, kita berkeluh kesah. Ada persoalan hidup, kita mengeluh, sana curcol, sana sini. Lu itu memang sholatnya juga agak benar. Giliran ada persoalan hidup, mengeluh kepada orang lain. Mengeluh kepada makhluk. Lalu suuzon kepada Allah. Akan itu sikap kita. Sikap hidup kita kan seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita mengatakan kalimat itu, maknanya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ketika kita mengatakan ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah menjawab, semua permohonan hambaku ya akan kupenuhi.
semua permohonan hambaku akan kupenuhi. Gitu ya. Dan baginya segala yang dia minta dan aku pasti mengabulkan seluruh cita-citanya dan aku lindungi dia dari segala yang dia takuti. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo, mau ngomong apa lagi? Semua permohonan hambaku akan kupenuhi. Saya baca di monitor saya di laptop ini ada tulisan. Dan baginya segala yang dia minta dan aku pasti mengabulkan seluruh cita-citanya dan aku lindungi dia dari segala yang dia takuti. Apakah ada persoalan yang tidak selesai ketika kita sholat? Apakah ada persoalan hidup yang tidak terpecahkan? Ya. Kalau kita melakukan sholat dengan cara yang baik dan benar. Allahu Akbar, Masya Allah. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah. Terus terang ya, Mbak Anggi, udah habis kata-kata saya, mau jelasinnya kayak apa lagi gitu. Mau neranginnya kayak apa lagi gitu. Karena setiap ayat dari mulai kita itu, setiap gerakan, setiap bacaan dari mulai takbir Allahu Akbar, doa iftitah, lalu Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ayat per ayatnya itu Allah memberikan jaminan kepada kita. Allah memberikan garansi bagi kehidupan kita. Allah memberikan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, dan Allah akan menyelesaikan semua persoalan kita. Jadi saya speechless, mau ngomong apa lagi gitu, karena semuanya udah ada di situ. Dan kapan itu akan kita dapatkan? Ketika kita melakukan sholat. Ketika kita menjalankan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita sholat, maka Allah akan jamin seluruh kehidupan kita. Tapi kenapa kita kok masih sering meninggalkan sholat? Kenapa kita masih sering lalai dengan sholat? Kenapa kita kok masih dengan sangat mudahnya meninggalkan sholat? Ya, sampai di sini, teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kita sambung lagi di minggu depan. Insya Allah kita akan masuk ke menganalisa bacaan-bacaan dalam sholat yang berikutnya. Sampai tahiyat akhir, sampai kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Silakan, Mbak Anggi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas materi tentang sholat ini yang kembali mengingatkan kita ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga banyak belajar dari Pak Farid untuk selalu sholat di awal waktu gitu ya. Apalagi kalau misalnya dulu ya kita kajian atau seminar atau private training offline gitu ya. Nih Pak Farid benar-benar ngejaga, dan setelah selesai pun kalau misalnya waktu udah mepet sholat dulu, jangan pulang dulu ya, karena nanti kalau udah di jalan kita ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Farid, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jalan pada saat kita kembali ke rumah masing-masing. Dan inilah kenapa kita harus terus ngecas nih, karena saya sendiri ngerasa kadang-kadang ya mungkin bisa jadi kita ini dikasih ujian lagi karena pada saat dikasih nikmat sedikit saja dengan kesibukan, dengan rutinitas gitu ya, itu gampang banget ya bukan ngebelokin ya, gampang banget jadi prioritasnya berubah gitu ya, sholatnya jadi sedikit, ya nantilah tanggung gitu ya. Nah inilah kita diingatkan lagi, saya pun juga terus diingatkan lagi jadinya bagaimana supaya usahakan waktu sholat ini kita selalu di awal waktu. Dan saya juga belajar dari Pak Farid bahwa ya itu sholat karena dihisap pertama kali ya. Dan wah dulu zaman jahiliyah, zaman apa saya kerja juga dengan orang-orang Singapura gitu kan ya, yang mungkin ya Allah meninggalkan sholat itu juga mudah gitu ya. Jadi saya harus banyak menabung sholat qodho gitu ya. Itu yang dititipkan oleh Pak Farid, selalu lakukan sholat qodho untuk membayar sholat-sholat yang mungkin dulu sering saya tinggalkan. Ya, mudah-mudahan nih yang ingetin kita semua ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sholat kita mulai saat ini kita jaga selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Farid untuk inspirasinya, untuk remind-nya buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Farid keluarga juga. Dan ya, alhamdulillah ini akan masih kita lanjutkan terkait dengan sholat ya, karena
pasti masih banyak hal nih rahasia di balik sholat yang bisa kita ambil hikmahnya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi terakhir, Bapak Ibu, jadi nanti kalau ada yang pertanyaan, ada beberapa yang sudah komen juga ya. Terima kasih. Pertanyaan insya Allah akan kita balas di pekan berikutnya ya. Dan alhamdulillah banyak yang merasakan ya bagaimana kita diingatkan kembali nih ya. Ada dari BUAS nih tadi segala macam. Terima kasih yang sudah komentar. Dan sebelum menutup acara ini, mohon izin saya ada share screen info seperti biasa sebelum nanti Pak Farid akan menutupnya dengan doa ya. Sebentar. Oke. Ya. Ini nanti insya Allah nanti ya setelah ini jam 9 akan ada acara seminar spiritual transformation atau seminar magnet rezeki bersama Pak Farid Auladi dan juga saya tentunya. Di sini mungkin ada juga beberapa yang baru bergabung. Alhamdulillah, meskipun ya kajian ini mungkin terakhir-terakhir ini lebih ke umum karena udah banyak nih materi magnet rezeki yang sudah kita kupas tuntas sebetulnya ya sejak sesi ke-14. Tapi apabila ada yang mau belajar kembali dan kita lebih persingkat untuk mempelajari jurus-jurus utama, nah di sini kami membuatkan seminar magnet rezeki insya Allah nanti pagi ini setelah ini ya jam 9 sampai jam 3 sore dan kita masuk kembali ya, jadikan ini adalah jihad ilmu kita untuk terus menjemput ilmunya. Mudah-mudahan banyak hal-hal baru yang lebih memperkuat kita untuk senantiasa berlari menuju cahaya Allah, menarik rezekinya dengan cara Allah tentunya ya, sehingga nanti Allah akan limpahkan rahmat ya, rezeki yang berlimpah buat kita semua seperti itu. Dan ya, ini adalah flyernya ya, jadi nanti silahkan kalau masih ada yang mau ikut. Ini karena mohon izin berbayar karena seminar ya, dan dari dari komunitas kita. Kalau kajian udah bebas, free, bebas diakses ya kapan saja silahkan. Kalau ini karena pembelajaran yang lebih intensif, tentunya diperlukan waktu, dan juga ini juga supaya kita ada ada bentuk tanda jihad kita ya, karena jihad ilmu jangan selalu gratisan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini semakin membuka keberkahan rezeki kita. Untuk sedekah berkah cinta, mohon izin di sini saya juga sedikit laporkan. Alhamdulillah di Jumat tanggal 15 Oktober lalu juga kita sudah salurkan sebanyak 229 box ya nasi berkah ke 6 dapur ya dengan total Rp2.100.000. Terima kasih, meskipun pekan lalu kita libur ya, masih bisa berjalan untuk terus berbagi nasi berkah Jumat. Dan selanjutnya kemarin di hari Jumat tanggal 22 Oktober juga kita sudah berbagi 159 box dengan total Rp1.500.000 yang kita salurkan ke dapur-dapur sahabat berkah cinta. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi ya, berbagi sedekah, berbagi kebahagiaan dengan sahabat-sahabat di luar sana, termasuk juga sahabat dapur berkah cinta. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati ya, memberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu, para donatur, para sahabat yang turut mendoakan, dan para dapur-dapur sahabat berkah cinta yang turut membantu menyalurkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu oleh Pak Farid. Maka kepada Pak Farid, ya saya akan persilakan untuk menutupnya dengan doa buat kita semua memimpinnya. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Nanti sampai jumpa lagi di jam 9 ya bagi teman-teman yang mau ikut seminar online magnet rezeki. Kenapa ini berbayar? Karena memang ketentuan dari pusatnya ya, bahwa ketika kita ada seminar, private training itu memang harus berbayar. Bukan berarti kita yang menentukan. Kalau kita sih inginnya ya kita berikan segala sesuatu dengan dengan free ya. Tapi kalau mau dapat yang yang free ya kita ikut kajian di Saturday Morning Talk ini. Insya Allah materinya itu sama, bahkan mungkin ada pendalamannya. Tapi untuk mendapatkan materi lengkap itu memang mesti lewat seminar. Karena nanti akan dibahas beberapa jurus sekaligus. Kalau kajian itu satu jurus, satu kajian. Nah, kalau seminar atau private training itu satu kali seminar, satu kali acara itu bisa dibahas 6-7 jurus. Jadi kita mendapatkan ilmunya lebih lengkap ya.
Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa, kita memohon ampun kepada Allah. Kita berterima kasih, bersyukur bahwa kita hari ini acara kita itu sudah betul-betul berjalan dengan sangat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita baca istighfar 5 kali, lalu shalawat juga 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu ya Allah. Semoga juga kami tetap istiqomah di atas hidayah-Mu ya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa taala, yang kita memujinya. Kami mohon pertolongan dan pengampunan dari-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Allah, ya Rabb, barang siapa yang Engkau berikan petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Kami bersaksi, ya Allah, bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah melainkan Engkau. Ya Allah, tiada sekutu bagimu. Dan Muhammad SAW adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian, karena kami tahu bahwa semua ini adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid. Oh, ini karena tadi unmute-nya saya close ya, mohon izin, nggak ingat. Baik, terima kasih Pak Farid. Sekali lagi kita doakan sama-sama Bapak Ibu untuk Pak Farid keluarga. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharing oleh Pak Farid menjadi amal jariah ya, amal ibadah Pak Farid, amal solehnya, keluarga, dan juga tentunya guru-guru kita ya, yang terus kita doakan juga agar senantiasa dimudahkan untuk berbagi ilmu ya, mendakwahkannya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri ya dengan foto bersama. Silahkan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Ya, biar kelihatan nih wajah-wajahnya, karena kita ketemu juga cuma seminggu sekali ya. Oke, sudah ada Ibu Iro, Bu Siti Maria, Bu Dwi Ismayanti, Bu Aan ya, alhamdulillah Bu Eni, Bu Mbak Mila, Bu Tati ya, Mami ya, kemudian Bu Sukaina, alhamdulillah Pak Tatang, Mbak Amira, Bu Vivi, Pak Tony, Ibu Wasni, Masya Allah, ini ada Pak Erika Surya Putra nih, kayak baru lihat ya. Kemudian Ibu Nuromla, Bu Fatima, Pak Junet, Mas Ian. Wah, banyak sekali ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang belum disebutkan ya. Sebentar saya. Oke, baik. Gayanya seperti biasa Bapak Ibu, kita menjemput ridha Allah ya. Tangannya, wah sudah hafal ya.
Oke, tangannya seperti ini. Baik, kita menyebut ridho Allah ya. Satu, dua, tiga. Oke, ditunggu dulu sebentar. Layar berikutnya. Tahan. Nggak tahu nih Bapak Ibu di layar berapa. Oke, kemudian angka satu ya. Kalau di magnet rezeki ini satu sama dan terhubung. Kalau kita juga eh, segala solusinya hanya kepada Allah. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Tahan. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah berkenan ya kita hadir kembali masuk ke majelis ilmu. Mudah-mudahan para malaikat mengaminkan doa-doa buat kita semua. Dan kita tutup majelis ilmu dengan mengucapkan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. جينا نعيدكم بالعيد.